Halo semuanya, balik lagi sekarang sama gue Al. Pada video sebelumnya, tim kami sudah menyeleksi komentar terbaik. Komentar terbaik tersebut akan kami jawab langsung di video kali ini. Kali ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber kita, namanya Yulianti Yuyun. Pertanyaannya adalah, itu prinsip yang terstruktur dan komprehensif berarti sama aja dong dengan yang inklusif? Atau kalau bedanya ada, gimana sih? Prinsip terstruktur dan komprehensif sama inklusif itu dua hal yang berbeda. Prinsip terstruktur dan komprehensif akan berbicara tentang sebuah sistem, bagaimana manajemen risiko diterapkan secara sistematis di suatu organisasi. Sedangkan inklusif, kata kuncinya adalah keterlibatan. Maksudnya adalah, penerapan manajemen risiko di organisasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Jadi ketahuan ya bedanya, kalau terstruktur dan komprehensif adalah terkait sebuah sistem, sedangkan inklusif terkait sebuah keterlibatan yang berhubungan dengan SDM-SDM yang menjalankan manajemen risiko. Oke, sekarang kita lanjut ke 4 prinsip lainnya, yaitu prinsip ke-5 sampai ke-8. Prinsip ke-5 adalah dinamis. Karena risiko itu dapat muncul, berubah, atau bahkan hilang sewaktu-waktu, maka manajemen risiko harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Itu yang dimaksud dengan dinamis. Secara sederhana, prinsip dinamis akan menuntut organisasi kalian untuk peka terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi terhadap organisasi yang khususnya akan melemahkan efektivitas organisasi kalian. Prinsip yang keenam adalah informasi terbaik yang tersedia. Penerapan manajemen risiko yang baik setidaknya harus berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, harus didasarkan pada informasi yang ada dari masa lalu dan di masa sekarang, sedangkan yang kedua adalah harus didasarkan pada harapan yang ingin dicapai di masa depan. Maksudnya adalah, manajemen risiko harus memperhitungkan semua batasan dan ketidakpastian yang berhubungan dengan informasi dan harapan tersebut. Oleh karena itu, organisasi kalian wajib memiliki informasi yang relevan, tepat waktu, sesuai, dan selalu tersedia jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Mengapa demikian? Karena segala proses pengambilan keputusan dalam manajemen risiko akan sangat bergantung pada informasi-informasi tersebut. Next adalah prinsip ke-7, yaitu faktor manusia dan budaya. Sesuai dengan video-video sebelumnya yang pernah gue jelasin, kompetensi manajemen risiko itu sangat melekat pada manusia atau SDM di dalam organisasi. Ditambah lagi, setiap manusia atau SDM akan membawa budaya masing-masing. Jadi, penerapan manajemen risiko akan sangat bergantung pada faktor manusia dan budaya yang dibawa dari manusia-manusia tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menjadi bagian dari pengendalian risiko sendiri, tapi juga dapat menjadi penyebab dari risiko-risiko tersebut. Jadi, baik atau buruknya organisasi dalam mengelola risiko sudah pasti dong disebabkan oleh manusia dan budaya di dalam organisasi tersebut. Prinsip yang ke-8 dan yang terakhir adalah perbaikan sinambung. Penerapan manajemen risiko yang baik harus diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan dengan pelajaran dan pengalaman. Perbaikan sinambung ini bertujuan agar kerangka kerja manajemen risiko dan proses manajemen risiko di organisasi kalian selalu relevan dan dapat digunakan di masa depan. Selain itu, bentuk perbaikan sinambung manajemen risiko di organisasi kalian dapat diterapkan melalui beberapa hal, antara lain, 1. Peningkatan kapabilitas para pihak internal di organisasi kalian. 2. Peningkatan ketersediaan sumber daya yang memadai. Dan 3. Peningkatan keandalan infrastruktur yang mendukung proses pengelolaan risiko. Oke, akhirnya gue udah selesai ngejelasin 1 tujuan mulia dan 8 prinsip manajemen risiko. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan terbaik akan gue jawab pada video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.